Halo semuanya, balik lagi bareng aku di series POTW di edisi 2 Oktober 2025 dan kita akan bikin series ini ya setiap minggunya. Di pack POTW kali ini berisi total 11 pemain seperti biasa, secara resmi rekomendasi gacanya cuma bintang 3. Kita bisa lihat nih komposisinya ada 3 pemain tier double S, 3 pemain tier S, dan sisanya 5 pemain tier A. Kalau kita amati dari suara para voters di komunitas, mayoritas mereka punya pandangan yang sama ya. Mereka ngevote kalau kalian punya koin ya, nggak perlu gacha pack ini. Pendapat ini berbanding dengan hanya 4 voters yang yakin untuk gacha pack ini. Dari sisi aku pribadi, aku juga ngerasa sependapat dengan mayoritas. Kalau kalian punya koin, mending gak usah gacha di pack ini. Sayang koinnya teman-teman, jadi pakai kesempatan yang gratis aja, itu udah cukup. Nah, berhubung aku cuma pakai kesempatan gratis yang aku punya ya, aku putuskan buat langsung gacha dan aku mendapatkan center back dari Leverkusen, namanya Vinicius Junior. Mukanya mirip by the way. Namanya Edmond Tapsoba. Kita panggil Soba aja ya, kayak mie gitu. Tapsoba ini usianya masih 26 tahun, pengguna kaki kanan, tipe gaya mainnya adalah pembangun serangan atau build up. Artinya dia nggak terlalu agresif ya, maju ke depan, lebih fokus menjaga lini pertahanan dan memulai alur serangan dari belakang. Cukup oke. Dan detailnya Tapsoba ya, pengguna kaki lemahnya jarang, akurasi kaki lemahnya sedang, ketahanan cederanya sedang, formnya stabil. Bagus formnya, stabil. Karena jarang nih kita ngelihat POTW punya form stabil. Ini penting banget ya, karena artinya dia punya lebih sering siap dimainkan gitu di match-match yang krusial. Begitu dapet Tapsoba, aku langsung masukin dia ke squad utama. Kalian tahu sendiri kan, squad aku ini ratingnya rata-rata masih angka 60-an. Jadi center back aku yang ratingnya 60-an itu langsung aku ganti dengan Tapsoba. Sekarang squad aku sudah mulai kelihatan balance ya. Depan ada 2 pemain bagus, dan sekarang belakang juga ada 2 pemain yang cukup oke. PR-nya tinggal kiper, penyerang, gelandang, sama back sayap. Tapsoba langsung aku pakai di match day ketiga di pertandingan melawan Bournemouth. Dan hasilnya kita menang 4-0, clean sheet. Di laga ini ya, di laga debutnya Tapsoba ini lumayan banget kan. Karena sebelumnya ya, match day kedua, debutnya si Otamendi, dia kebobolan 2 gitu. Tapi Tapsoba bisa ngejaga untuk tidak kebobolan. Secara klasemen Liga, posisi terdekat kita saat ini adalah Manchester City, Aston Villa, Manchester United, dan Arsenal. Selisih golnya masih cukup rapat ya, nggak begitu jauh. Aku juga sempat kebobolan juga di match sebelumnya, jadi ini masih awal-awal musim gitu ya. Karena ini masih match day ketiga, kita lihat sekilas nih, gambaran pencetak gol dan assist terbaik. Untuk pencetak gol terbanyak, sekarang justru Barcola ya, turun jadi nomor 2, nomor satunya entah nih pemainnya siapa, tapi yang di nomor 3 itu Kai Havertz dari Arsenal. Tapi yang paling mengagetkan justru di bagian assist, pemain-pemain aku yang ratingnya 60-an itu ternyata naik, bisa ngisi peringkat 1, 2. Bahkan Barcola digeser ke peringkat 3, mereka bisa ngalahin kontribusi assistnya ya. Mereka bisa ngasih kontribusi assist yang sangat oke. Jadi ketika match lawan Bournemouth tadi, alur serangan kita itu nggak cuma berpatok sama Barcola aja sekarang, tapi serangannya datang dari mana-mana. Ini yang bikin pemain-pemain standar aku juga ikut menghasilkan assist yang oke. Dan ini sinyal yang bagus ya teman-teman, artinya team play kita sudah bisa jalan. Nggak long ball kayak yang pertama itu loh. Dari belakang lempar ke depan, dari depan itu yang perform cuma Barcola aja. Nggak kayak gitu, sekarang sudah mulai bisa bermain. Tapi mungkin karena lawan kita adalah Bournemouth. Coba mungkin next match lawan Arsenal ya, dan laga selanjutnya juga melawan Arsenal. Ini ujian yang sebenarnya. Aku belum lihat ya ini minimal harus main di level apa, tapi sejauh ini kan kita main di level profesional ya. Dengan squad yang seperti ini, yang pertahanannya sudah ada Tapsoba dan Otamendi ya, di match berikutnya aku yakin kita setidaknya masih bisa nahan, target kita minimal seri. Walaupun kalau di level top player ke atas ya kayaknya masih susah ya menurut aku. Mungkin kebobolan 1, 2 mungkin ya, asal nggak dibantai. Tapi jadi strateginya jelas ya, kita akan main full defense. Dengan defense yang sudah ada sekarang, ada Otamendi dan Soba ini sebetulnya cukup oke. Nanti tinggal playing style-nya aja yang kita sesuaikan dengan quick counter. Intinya pokoknya full defense lah. Aku khawatir pemain-pemain 60 ku ini nggak bisa berkutik ketika
berada ngelawan Arsenal. Jadi itu teman-teman update terbaru dari squad aku ya. Kita masih punya sekitar 35 atau 32 match lagi. Karena series ini kita show-nya per minggu, berarti ekspektasinya nanti akan ada 32 series ini berjalan. Artinya mungkin sekitar 7 bulan lagi baru selesai ya. Sampai di bulan Mei, Juni atau Juli tahun depan, 2026. Dan selama itu ekspektasinya kita akan mendapat 32 pemain POTW baru dari gacha gratis mingguan. Kita akan terus capture ya, dan lihat pemain-pemain mana yang bisa masuk ke dalam squad, dan pemain-pemain mana yang harus kita keluarkan. Ini bakal jadi proyek yang seru buat aku, dan panjang banget. Paling itu, teman-teman. Sekarang aku kembalikan ke kalian, mungkin kalian punya info kartu-kartu keren apa yang sudah kalian dapat dari pack POTW minggu ini. Bisa di-share di kolom komentar ya, kita ngobrol di sana. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di update POTW minggu depan.